Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan mengetahui apa sih coronavirus atau COVID-19 itu dan bagaimana caranya kita menghadapi wabah ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Akhir-akhir ini masyarakat gempar dan panik serta resah karena melihat virus ini semakin menyebar luas. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini merupakan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Coronavirus atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengkategorikan bahwa coronavirus ini sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan coronavirus ini menular sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk negara kita, negara Indonesia. COVID-19 ini menyebar dengan waktu yang relatif cepat, yaitu dengan waktu beberapa bulan saja. Coronavirus ini bisa menyerang ke siapapun, artinya siapapun dan usia berapapun bisa terinfeksi coronavirus ini, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua atau lansia. Tetapi efeknya lebih berbahaya atau yang rentan terhadap coronavirus ini itu ibu hamil, perokok, orang yang mempunyai penyakit bawaan dan penyakit tertentu, dan orang yang mempunyai sistem kekebalan tubuhnya lemah atau imunitasnya lemah. Dan lansia ini sangat rentan karena lansia imunitas tubuhnya sangat lemah. Virus ini menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung dan mulut orang yang terpapar COVID-19. Kemudian percikan-percikan tersebut menempel dan jatuh di permukaan atau benda-benda di sekitar. Kemudian orang lain menyentuh permukaan atau benda-benda tersebut, langsung menyentuh hidung, mata, dan mulut, sehingga orang tersebut bisa terpapar COVID-19 atau coronavirus. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa dirawat di rumah sakit. Gejala ringan yaitu seperti batuk, demam, flu, dan kelelahan. Dan gejala yang serius yaitu seperti sesak nafas atau susah bernafas, nyeri dada, dan rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan untuk bergerak dan berbicara. Namun kita tidak boleh panik, kita harus tetap tenang untuk menghadapinya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan makanan-makanan yang bergizi, minum banyak air putih, dan rajin berolahraga. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan baik diri kita maupun lingkungan sekitar, seperti cuci tangan, membawa hand sanitizer saat bepergian, memakai masker saat flu agar virus tidak menyebar ke orang lain, dan memakai masker saat bepergian, serta melakukan penyemprotan disinfektan untuk membunuh bakteri dan virus. Dalam pencegahan penyebaran coronavirus ini, pemerintah mengambil kebijakan social distancing. Kebijakan ini merupakan himbauan agar masyarakat di rumah saja atau stay at home, tidak pergi jika tidak ada kepentingan, dan mengurangi interaksi kepada orang lain. Selain kita mengikuti anjuran pemerintah, kita sebagai umat muslim dan hamba Allah seharusnya dengan wabah ini kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kita harus tetap tenang, tidak boleh panik, karena bagaimanapun coronavirus ini datang karena izin Allah dan akan hilang karena izin Allah. Oleh sebab itu, mari kita memohon kepada Allah SWT agar dilindungi dari segala penyakit. Karena sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga yaitu Allah SWT. Dengan stay at home ini, seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini,
kita bisa lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak tempat-tempat peribadahan yang ditutup guna untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hal tersebut seharusnya kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah dengan penuh kekhusyuan dan seperti biasanya, dan bahkan bisa lebih. Contohnya, ketika waktu sholat duha, biasanya para pekerja disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga meninggalkan sholat duha. Dengan wabah ini, dengan stay at home, para pekerja bisa rajin sholat duha dan membaca dan mengamalkan serta mempelajari kalam Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa wabah ini banyak mendatangkan kesulitan-kesulitan. Namun kita harus tetap mensyukuri, dan selain kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, kita juga harus pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu hal yang terbaik, merupakan hal yang terbaik dan pasti ada hikmahnya. Contohnya saja, dengan stay at home ini kita bisa sering berkumpul kepada keluarga, dan kita bisa menjalankan atau melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Kita harus tetap tenang karena kematian seorang hamba itu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu, mari kita dengan stay at home ini, mari kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dalam pencegahan penyebaran virus corona ini, mari kita melakukan ikhtiar-ikhtiar baik secara ruhaniyah maupun lahiriah. Adapun ikhtiar-ikhtiar ruhaniyah yaitu seperti kita mengamalkan amalan-amalan untuk mencegah penyebaran coronavirus ini, seperti membaca Ratibul Al-Hadad dan membaca Ratibul Al-Atas. Dan kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini cepat berakhir, dan semoga mereka yang terjangkit COVID-19 bisa sembuh, pulih, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang sehat, semoga selalu diberi kesehatan, dan untuk mereka yang meninggal atau korban COVID-19, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk mereka yang sedang berjuang seperti para tenaga medis, semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, serta lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang tetap stay at home atau di rumah saja. Dan terima kasih juga untuk para perantau yang sudah menahan keinginan untuk mudik, tidak pulang kampung. Semoga dengan adanya pandemi ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan banyak pelajaran. Semoga COVID-19 ini, virus corona ini cepat berakhir dan cepat hilang. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.